Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan Mazmur 103. Mazmur 103 kita akan melihat ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Daud berseru, Daud mengajak kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus senantiasa memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan di ayat yang ketiga sampai yang kelima di sini Daud menjelaskan kepada kita mengapa kita harus memuji Tuhan. Kebaikan apa saja yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Yang pertama yaitu pengampunan dari Allah. Kita telah menerima pengampunan dari Allah, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pengampunan adalah kebutuhan kita yang terbesar di dalam hidup ini. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena persoalan terbesar dalam kehidupan ini adalah kejahatan dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita seringkali berbuat dosa, memberontak kepada Tuhan, kita hidup dalam dosa, maka kita perlu pengampunan dari Tuhan. Semua ini sudah dibereskan oleh Kristus yang datang ke dalam dunia ini dan mati bagi kita di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk mengampuni dosa kita, menanggung hukuman dosa kita. Oleh sebab itu Daud berkata kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena pengampunan yang telah diberikan Allah kepada kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 Paulus berkata, Dia yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa kasih, pengorbanan dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa memuji Tuhan, bersyukur akan kasih dan pengorbanannya. Pengampunan juga merupakan kebutuhan kita terus menerus. Meskipun status kita saat ini adalah anak Tuhan dan kuasa dosa dalam diri kita telah dipatahkan oleh Kristus, tetapi kita tetap bergumul dengan natur dosa kita selama kita hidup dalam dunia. Karena kita masih lemah, bisa berbuat dosa, maka kita membutuhkan pengampunan Tuhan setiap saat. Inilah alasan yang pertama mengapa kita harus senantiasa memuji Tuhan. Yang kedua, alasan kedua nyatakan oleh pemazmur, yaitu karena kesembuhan dari penyakit. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah merusak seluruh sistem kehidupan, telah merusak seluruh elemen kehidupan. Tidak ada satu pun di dunia ini yang bebas dari dampak buruk dosa. Tubuh kita pun tidak terkecuali. Karena adanya dosa dalam dunia ini, maka manusia hidup di dalam kejahatan, di dalam penderitaan, sakit penyakit, dan kematian. Kita yang hidup dalam dunia ini tidak terlepas dari kelemahan dan sakit penyakit. Tubuh kita fana. Hanya Tuhan yang sanggup menopang segala kelemahan dan memulihkan kesehatan kita. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat kepada kita di tengah-tengah pandemi, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan dan setia melayani Tuhan dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Karena kebaikan Tuhan
Kebaikan apa yang telah kita terima dari Tuhan, yaitu karena kasih, setia, dan rahmat Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup ini. Itu yang membuat kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh kemurahan dan kasih setia. Kita sering berubah setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Bukankah pengalaman hidup kita membuktikan bahwa jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Istilah rahmat di sini lebih mengarah pada belas kasihan Tuhan atas orang yang berdosa atau orang yang membutuhkan. Yang ditekankan di sini adalah kepapaan, kehinaan, dan keberdosaan kita. Namun saudara, semua ini tidak menghalangi Tuhan untuk tetap mengasihi kita. Karena itu, marilah kita bersyukur. Marilah kita memuji Tuhan senantiasa di dalam hidup kita, seperti Daud, dengan antusias, dengan sepenuh hati memuji Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, setia mengikut Tuhan dan bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang mau mengampuni dosa kami, yang mau menyembuhkan kami dari sakit penyakit, dan terus memberikan kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami adalah orang yang tidak layak menerima semua ini, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau mengampuni kami dan melayatkan kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.